Ex-Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo jalani pemeriksaan soal kasus pemerasan. Rencana pembangunan rumah terapung sebagai solusi degradasi pantai. PT Kereta Komuter Indonesia umumkan kemungkinan kenaikan tarif KRL. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Suwanti dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, inilah 3 berita pilihan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi di Bareskrim Polri soal kasus pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merencanakan pembangunan rumah terapung untuk merespons soal terendamnya kawasan pantai utara akibat degradasi pantai. Adapun anggaran yang disiapkan yakni sebesar 150 juta rupiah untuk setiap unitnya. Merespon kawasan yang terendam air akibat degradasi pantai utara atau Pantura Pulau Jawa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menugaskan Universitas Pertahanan untuk membuat pilot project bagi warga di wilayah tersebut. Prabowo menugaskan Unhan untuk membuat permukiman murah di kawasan yang terendam air. Menhan menjelaskan terdapat 2 pola pembangunan, yakni rumah di atas panggung dan rumah terapung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa yang digelar di Jakarta Rabu 10 Januari. Kita menemukan 2 prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off-grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Prabowo pun bergurau, orang Indonesia suka menaikkan harga secara diam-diam. Oleh karena itu, ia pun menaikkan anggaran dari 130 juta rupiah menjadi 150 juta rupiah per unit untuk mengoptimalkan kualitas dari rumah terapung. Dengan demikian, harapannya agar keluarga yang tinggal di dalam rumah terapung dapat hidup dengan sehat. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Putu Indah Safitri, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Kereta Komuter Indonesia mengumumkan kemungkinan kenaikan tarif KRL yang belum terjadi sejak 2016 silam. Namun PT KCI masih menunggu detail keputusan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. PT Kereta Komuter Indonesia KCI menyebut terdapat potensi kenaikan harga tiket kereta komuter saat peningkatan volume pengguna kereta rel listrik KRL di wilayah Jabodetabek pada 2023 hampir mendekati jumlah sebelum masa pandemi COVID-19 pada 2019.
Disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 11 Januari, Direktur Utama PT KCI Asdo Artrivianto mengatakan kenaikan harga tiket belum pernah terjadi sejak tahun 2016, yaitu sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan Rp1.000 untuk 10 km selanjutnya. Terkait kapan akan terjadi kenaikan, pihaknya belum dapat mengonfirmasi rentang waktu pasti, serta meminta untuk menunggu tanggal mainnya sesuai keputusan Kementerian Perhubungan Kemenhub. Itu masih di level regulator ya. Kalau kita kan operator, kita tinggal jalanin aja. Kalau sistem kita ngikuti dari regulator, karena kita kan PSO ya. Kalau pemerintah menetapkan, dibedakan nih tarif secara sistem kita, secara IT kita akan siapkan. Dan kita siap untuk itu, untuk melakukan perubahan itu. KRL merupakan salah satu moda transportasi favorit masyarakat, secara khusus di wilayah Jabodetabek. Tahun lalu volume pengguna di wilayah tersebut mencapai 290.890.677 orang. Angka ini naik 35% dari 215.049.396 penumpang pada 2022. Jumlah ini kian mendekati jumlah penumpang sebelum masa pandemi, yaitu 336.274.343 orang pada 2019. Dari Jakarta, Priska Triverna, Nadia Putri, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar rencana kenaikan tarif KRL tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara malam hari ini. Esok kami akan kembali di jam yang sama pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.